Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melvin Diva Ananda dengan NPM B1A021165. Mata kuliah Hukum Dagang kelas E, dosen pengampu Ibu Dr. Nur Sulistyo Budi Ambarini, SHM HUM, dan Ibu Nurhani Fitria, SHMH. Saya akan mempresentasikan materi hukum dagang mengenai surat berharga beserta contoh kasus dan analisis kasusnya. Landasan hukum mengenai surat berharga yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda disebut dengan waardpapier, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah negotiable instrument. Yang dimaksud dengan surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Surat berharga atau commercial paper merupakan dokumen yang memiliki nilai, diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi seperti pembayaran, perdagangan, penagihan, dan sejenisnya. Menurut Abdul Khair Muhammad, surat berharga sengaja diterbitkan oleh penerbitnya untuk melakukan suatu prestasi pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan uang, tetapi dengan menggunakan alat pembayaran lainnya. Unsur-unsur surat berharga menurut doktrin yaitu mudah dialihkan, haknya bersifat objektif, mengandung legitimasi formal, debitur tidak mengetahui siapa krediturnya, dan yang terakhir mempunyai sifat yang dapat diperdagangkan. Surat berharga mudah diperjualbelikan karena surat tersebut memiliki klausi yang memungkinkan dapat mudah untuk dialihkan kepada orang lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat berharga yaitu penerbit sebagai debitur, orang yang berkewajiban untuk membayar kepada kreditur, lalu pemegang utama yaitu kreditur, pihak yang menerima pembayaran, yang terakhir yaitu adalah tersangkut, pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang utama atau pertama yaitu kreditur. Ciri-ciri surat berharga yaitu berbentuk dokumen tertulis. Surat berharga harus memiliki nama, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji pembayaran. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Dan yang terakhir terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Sifat-sifat surat berharga yaitu dapat diperjualbelikan, dapat dijual dalam waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan usaha bank. Yang terakhir yaitu tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Saya akan menganalisis kasus yang telah saya tuliskan di dalam PPT. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tahun 2000 tentang tata usaha penarikan cek atau bilet giro kosong, yaitu dalam SEBI 2/10/2000. Terdapat definisi mengenai cek, bilet giro, dan cek atau bilet giro kosong. Definisi tersebut menjelaskan bahwa cek adalah surat perintah pembayaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dapat diperdagangkan. Di samping itu, Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk menyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Definisi cek dan bilet giro dapat ditemukan dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229 KUHD dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28/Cap/Dir tanggal 4 Juli 1995 tentang bilet giro. Cek atau bilet giro kosong merujuk pada cek atau bilet giro yang ditolak oleh bank karena tidak ada dana yang tersedia atau rekening telah ditutup dalam waktu yang ditentukan. Dalam konteks pidana, penarikan cek kosong diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong, di mana tindakan ini dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Namun undang-undang tersebut dicabut oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penarikan cek kosong dan bilet giro kosong dari segi hukum pidana. Cek dan bilet giro merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dianggap sebagai wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional, aspek pidana terkait penarikan bilet giro kosong diatur dalam Pasal 15 Ayat 1, yang menetapkan bahwa bank harus mencantumkan identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong dalam DHIB jika memenuhi kriteria. Kriterianya adalah melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah 500 juta pada bank yang sama dalam waktu 6 bulan, atau melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong 1 lembar dengan nilai nominal 500 juta atau lebih. Selain itu, Pasal 20 juga mengatur bahwa jika pemilik rekening melakukan penarikan 1 lembar atau lebih cek atau bilet giro kosong dengan nilai nominal seberapapun dalam waktu 1 tahun sejak tercantum dalam DHN, maka bank tersebut wajib menutup seluruh rekening giro pemilik yang bersangkutan. Sekian presentasi hukum dagang saya, materi mengenai surat berharga beserta contoh dan analisis kasusnya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.